Ya cuman emang yang sekarang lagi populer nih yang bilang hadisnya dhaif kan gitu, yang lagi populer. Ternyata kalau kita mundur ke belakang itu doa Allah malakasum itu bukan cuma orang Indonesia tuh kan ya, bukan cuma orang Indonesia tapi seluruh umat muslim di dunia maka itu. Apa iya kira-kira seluruh muslim di dunia maka itu hadisnya dhaif? Nabi Muhammad bilang la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tuh nggak mungkin bersepakat dalam kesesatan kan gitu. Baru nih kita akan bahas tentang doa Allah malakasum tuh kan doanya gitu. Apa iya doa Allah malakasum tuh tidak boleh tidak boleh diamalkan? Kan masalahnya suaranya bagus gak Lukman? Bagus, Ustaz. Oh iya, kan masalahnya begini ya. Ada 3 pertanyaan penting sebagai jawaban apakah doa Allah malakasum itu boleh diamalkan atau tidak. Pertama, apakah harus seorang muslimah berdoa dengan redaksi yang sumbernya hadis yang sahih? Itu yang pertama. Boleh apa harus nggak? Kita kalau mau doa Sesuai itu harus dengan dengan ya hadis yang redaksinya dari hadis Nabi itu yang pakai bahasa Arab. Ya nggak semua kita bisa kan gitu. Yang kita cuma bisa bismillah ma'ana anta doang kan gitu. Wahai buka filah alhamdulillah kan gitu doang. Itu yang pertama. Eh, yang kedua itu siapa atau pihak mana, institut mana, otoritas mana yang berhak menentukan hadis ini sahih, hadis ini nggak sahih. Hadis ini dhaif, hadis ini hasan, hadis ini maudhu, hadis ini makbul. Siapa otoritas yang berhak menentukan itu? Nah, kemudian yang ketiga, kalau memang ada istihad hadis para dhaif gitu ya. muhadis. Iya. Kalau memang ada hadis dhaif, apakah benar kemudian hadis dhaif itu benar-benar nggak boleh diamali gitu. Itu 3 pertanyaan untuk menjawab apakah Allah malakasum itu boleh diamalin sebagai sebuah kesunahan atau tidak. Jadi pertama, apakah harus seorang muslim berdoa dan kalau doa itu mesti dengan hadis yang sumbernya dari hadis yang sahih gitu. Kira-kira harus apa enggak? Internet Lukmannya agak kacau nih. Halo Lukman, kedengeran? Dengeran, Ustaz? Ah, kira-kira man, eh, boleh harus nggak orang berdoa dengan hadis yang sahih gitu? Berdoa harus pakai hadis yang sahih harus apa enggak? Enggak harus sih, Ustaz, tapi dianjurkan kalau misalnya ada lafaznya dari Nabi, sebaiknya mungkin menggunakan lafaz itu. Ah, Enggak terikat. iya. Iya, ketetapannya tidak ada keharusan kalau orang berdoa itu doanya dengan redaksi yang dari hadis yang sahih. Ketetapan yang ditetapkan ulama itu kalau doa yang penting 2 kan gitu. Lam yakun isman wala ala ghair kan gitu. Selama doanya bukan doa kemaksiatan dan juga doanya bukan untuk keburukan orang lain kan gitu. Walaupun doa dengan bahasa Arab tapi artinya ya Allah hancurkan fulan bin fulan karena dia musuh saya lawan saya di pilkada ya Allah. Biar saya menang ya Allah. Saya ini mau bela Islam ya Allah. Kan nggak benar juga kan gitu. Walaupun tuh doa pakai hadis yang pakai bahasa Arab yang fasih, kemudian juga dilayangkan di waktu tahajud kan gitu. Ada embel-embel bela Islamnya kan tetap itu kan doa nggak boleh kan gitu. Jadi doa itu tidak ada keharusan dengan hadis, redaksinya harus dari hadis yang sahih. Kan kita semua doanya kan nggak pakai hadis, bukan kalau repot kalau doa kudu pakai hadis mulu kan gitu. Ada orang doa tiap doa tuh minta ya Allah lunasilah utang saya ya Allah, bantu saya biar lunas utang kan gitu kan nggak Sesuai ada hajat hadisnya kan. Tuhan, Kenapa? sesuai hajat Tuhan Iya para. sesuai hajat kebutuhan. Ya Allah yang bujang kan juga doa ya Allah jodohkanlah saya dengan fulan binti fulan. Kalau emang dia bukan jodoh saya, jodohin ya Allah. Kalau emang dia jodoh orang lain, paksain biar saya jadi jodohnya ya Allah. Kan gitu. Boleh gak orang doa begitu ya? Boleh, gak ada masalah. Jadi doa dengan bahasa Indonesia tanpa bersumber dari hadis, redaksinya tidak bersumber dari hadis yang sahih kan gak ada masalah. Kan itu. Kalau memang diharuskan dengan hadis yang sahih redaksinya bahasa Arab, ini hidup jadi repot nih kan gitu. Gak bisa kita doa. Karena Kasihan gak semua mereka yang kita. nggak bisa bahasa Arab. Iya, lebih kasihan lagi panitia masjid dia nggak bisa bahasa Arab. Udahnya panitia nggak bisa bahasa Arab lagi, kan repot lagi. Gitu. Jadi itu yang pertama ya jawabannya
tidak ada keharusan kalau kita berdoa itu harus berdoa dengan redaksi hadis yang sahih. Kita doa apa aja boleh, sesuai hajatnya. Penyerahan diri kepada Allah pun apa saja silahkan. Yang malamnya pun ikhman selama doanya bukan keburukan dan juga tidak kepada orang lain. Nah, kemudian yang kedua yang dipermasalahkan itu ya hadis dhaif. Yang jadi pertanyaan lagi, siapa, pihak mana, otoritas mana yang berhak menentukan ini sahih, ini enggak sahih, ini dhaif, enggak dhaif. Kan enggak ada otoritas resminya gitu. Dalam arti setiap ulama, setiap zaman itu punya ijtihad terhadap sanad yang dia tekuni. Artinya mungkin satu hadis dikatakan sahih oleh satu ulama, tapi oleh ulama lain yang punya jalur berbeda ternyata hadis itu dikatakan dhaif. Jadi perkara dhaif atau tidak dhaif itu perkara istihadi. Bukan Nabi Muhammad dulu nggak pernah ngomong, habis ngomong sabda kemudian dia langsung ngomong ini hadisnya sahih ya, kan nggak ada gitu. Itu ulama itu yang nentuin statusnya ini sahih apa ini nggak sahih kan gitu, ini dhaif atau enggak. Kenapa? Sesuai dengan syarat yang dia standarkan gitu. Nah, kalau memang hadis dhaif, ya mungkin dari jalur sana atau dari sebagian ulama menyebut dhaif gitu. Tapi ternyata hadis ini tuh ditulis oleh Imam Nawawi dan juga ulama-ulama lain dalam kitab-kitab fikih. Wa yusannu ayyaqula inda fitrihi, disunahkan ketika berbuka dia membaca doa Allahumma lakasumtu gitu. Wa bika amantu. Imam Nawawi Banten tuh ulama Nusantara kita. Imam Nawawi Banten punya kitab Nihayatuz Zain. Nihayatuz Zain tuh mengatakan justru malah lebih panjang doanya. Wa yusannu ayyaqula akiba fitrihi, disunahkan baca doa setelah berbuka, Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu dhahaba dhama'u wa btalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Jadi lebih panjang tuh dua hadis yang dikatakan tadi malah lebih artinya karena penstatusannya istihadi maka ulama masing-masing punya penstatusan yang berbeda. Ya, cuman emang yang sekarang lagi populer nih yang bilang hadisnya dhaif gitu. Yang lagi populer. Ternyata kalau kita mundur ke belakang, itu doa Allah malakasum itu bukan cuma orang Indonesia tuh. Kan ya, bukan cuma orang Indonesia. Tapi seluruh umat muslim di dunia make itu. Apa iya kira-kira seluruh muslim di dunia make itu hadisnya dhaif? Nabi Muhammad bilang la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tuh enggak mungkin bersepakat dalam kesesatan kan gitu. Jadi seluruh umat tuh nerima. Ya sebelum kemudian Upin Ipin ganti doa Allah malakasum tuh jadi dhahabul dhoma kan gitu. Upin Ipin di TPI itu di MNC kalau maghrib sekarang doanya dhahabul dhoma kan gitu. Mungkin ustadznya bilang tuh hadis dhaif tuh. Akhirnya jadi berubah. Padahal Allah malakasum tuh ya dhaif kata versi yang sana, tapi ternyata kita fikih kita menyebut Allah malakasum itu doa yang diamalkan. Artinya penstatusannya tidak dhaif bagi ulama yang mengamalkan. Jadi itu cuman perkara nisbi aja, istihadi. Orang bilang dhaif ya dhaif, ada yang bilang sahih ya diamalin kan begitu. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, kalau memang benar nih hadis dhaif, kita bilang hadis ini hadis dhaif. Apa iya kalau hadis dhaif itu nggak boleh diamalin? Kalau emang ada hadis dhaif, apa iya nggak boleh diamalin? Ini yang menjadi banyak ini ya, nggak sering disampaikan. Orang kalau bilang hadis dhaif ya udah dhaif gitu, padahal tidak hukumnya nggak gitu-gitu amat. Ternyata ulama membolehkan hadis dhaif itu untuk diamalkan selama malam yakun fil hilli wal haram, fil hilli wat tahrim. Selama itu bukan masalah penghalalan, pengharaman. Jadi bukan masalah halal haram. Terlebih lagi akidah kan halal haram aja nggak boleh, apalagi akidah. Nah kalau kita lihat Allah malakasum ini kan bukan doa halal haram, kandungannya tuh penyerahan diri. Doa penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap bahwa puasanya diterima oleh Allah. Itu kan bukan halal haram, bukan juga soal akidah kan begitu. Kata yang lebih modern siapa? Dr. Mahmud Tohan. Beliau punya kitab Taisir Mustorah Hadis. Beliau mengatakan bahwa hadis dhaif itu boleh diamalkan selama dhaifnya, kelemahannya itu tidak terlalu lemah yang sampai pada derajat maudhu.
Nah, Allah malakasum itu ini nggak nyampe segitu. Kalau kita pakai versi yang baik, Allah malakasum itu sanadnya ada. Cuman beberapa ulama yang bilang daif ini karena mursal kan gitu. Mursal, ada salah satu potongan sanad yang nggak nyampe ke Nabi Muhammad SAW. Jadi sanadnya ada begitu. Cuman salah satu tingkatan di sahabat itu ternyata ada yang putus. Jadi nggak daif-daif amat sebenarnya. Kemudian yang ketiga, hadis daif itu boleh diamalkan asal hadis daifnya itu yang dari tahta aslin makbul. Dia berada pada rak yang merupakan hadis sesuai. Artinya anjuran untuk berdoa ketika buka puasa kan banyak tuh. Dan hadis sesuai. Nah, di bawah rak tersebut ada tuh Allah malah kasum tuh gitu. Jadi dia berada pada rak yang mana raknya itu adalah hadisnya sahih. Bahwa ada anjuran secara umum untuk berdoa di waktu berbuka puasa. Bahkan itu termasuk waktu mustajab kan begitu, waktu mustajab. Nah, kemudian Imam Dr. Mahmud At-Tahan menambahkan hadis dhaif itu ketika diamalkan karena ini dhaif maka tidak boleh meyakini bahwa ini bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita katakan bersumber dari Nabi, dikhawatirkan kita berbohong atas nama Nabi karena nyambungnya ke Nabi itu masih diperdebatkan kan gitu. Itu kalau kita bilang bahwa hadis Allah malakasum itu dhaif. Tapi kalau kita pakai standar bahwa hadis Allah malakasum itu nggak dhaif, ya kita nggak usah pakai yang nomor 3 kan gitu. Nomor 2, nomor 1, nomor 2 itu udah cukup bahwa tidak ada keharusan doa dengan hadis, dengan redaksi dari hadis. Yang kedua, penstatusan hadis itu masalah ijtihadi. Orang kadang-kadang bilang dhaif, tapi bilangnya yang lain bilang sahih karena standarnya juga masing-masing berbeda kan gitu. Standar sahihnya Al-Bukhari dengan Imam Muslim berbeda dengan standar sahihnya Imam An-Nawawi apa namanya? Imam At-Tirmidzi misalnya kan begitu. Jadi apa namanya? Karena standar ataupun statusan hadis itu adalah masalah ijtihadi, maka ya kita terima aja bahwa ternyata ada ulama lain yang mengatakan statusnya itu berbeda dengan apa yang kita katakan. Itu Lukman.